membutuhkan informasi ataupun topik di video ini. Selamat menonton! Nah, langsung aja ya. Cara memesan mie instan berkaitan erat dengan salah satu teks yang ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hayo, teks apa hayo? Ada yang tahu? Yaps, teks prosedur. Jadi, video ini akan membahas seluk-beluk tentang teks prosedur. Buat kalian yang membutuhkan informasi tentang teks prosedur, simak video ini ya. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, contohnya ketika kita ingin memasak mie instan, tentu ada langkah-langkahnya. Ketika kita ingin memasak puding, tentu ada step-step atau langkah-langkahnya. Ketika kita ingin menyalakan televisi, tentu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia namanya teks prosedur. Nah, tujuan dari teks prosedur itu untuk apa sih? Tentu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan. Secara langsung, teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pendengar maupun pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara urut dan runtut. Tentunya hasilnya juga tepat. Nah, jenis dari teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Tujuan dari teks prosedur cara membuat sesuatu ini tentunya memandu seseorang dalam membuat barang. Barangnya di sini bisa berupa hiasan, bisa berupa makanan. Misalnya nih, cara membuat kotak pensil, cara membuat kotak tisu, cara membuat nasi goreng, cara membuat jus, cara membuat es buah, dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Jenis yang kedua adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, tujuan dari teks prosedur cara melakukan sesuatu ini adalah untuk memandu seseorang melakukan kegiatan secara tepat dan urut. Misalnya, tata cara ketika kita hendak sholat, tata cara ketika kita berwudu. Itu merupakan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Dan jenis teks prosedur yang ketiga atau yang terakhir adalah cara memainkan alat atau sesuatu. Misalnya, cara memainkan gitar, cara menggunakan setrika, cara menyalakan televisi. Nah, tujuannya adalah untuk memandu seseorang agar mampu memainkan atau menggunakan sebuah alat secara tepat. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Lanjut, yang akan kita bahas adalah struktur teks prosedur. Seperti saya tekankan dalam video-video saya sebelumnya, struktur teks adalah bagian-bagian teks yang membedakan satu teks ini dengan teks lain. Nah, struktur teks tentu berbeda antara satu teks dengan teks lain. Begitu pula dengan teks prosedur. Struktur teks prosedur atau bagian-bagian teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar dan capaian yang ingin dibahas di dalam teks. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan adalah alat maupun bahan yang digunakan di dalam teks. Nah, alat dan bahan ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Struktur teks yang ketiga adalah langkah-langkah.
langkah-langkah merupakan inti teks di dalam teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini berisi tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang harus diikuti oleh pembaca maupun pendengar. Dan yang terakhir, struktur teks prosedur adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan. Sifat dari penutup ini sama dengan alat dan bahan, boleh ada dan boleh tidak. Berikut ini akan saya tampilkan contoh-contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Tolong disimak ya agar kalian paham secara keseluruhan. Contoh yang pertama adalah teks prosedur cara melipat baju yang rapi. Teks prosedur ini merupakan teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, di sini strukturnya ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu ini tidak ada alat dan bahan, karena teks ini tidak memerlukan alat dan bahan. Lanjut, teks kedua adalah membuat tempat pensil dari botol plastik. Berdasarkan jenisnya, teks prosedur ini adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di sini bisa kita lihat strukturnya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ini, strukturnya ada 4 ya, lengkap di teks ini. Dan yang terakhir, kita lihat contoh berikut ini. Cara menyalakan komputer dengan benar. Strukturnya yang pertama adalah tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara memainkan atau menggunakan sesuatu tidak perlu alat dan bahan. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang teks prosedur? Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Saya pasti akan dengan senang hati akan menjawab komentar dari kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.